jadikan co-host. Siap. Silakan Pak Abdul Aziz presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Luar biasa itu ya, seperti biasa ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita ajarkan kemarin. Namun sebelum materi diberlanjut, mari kita berdoa bersama sebagai wujud syukur telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar. Kepada ketua kelas, Pak Firdaus, saya minta untuk memimpin doa. Silakan, Mas Firdaus. Ada enggak, Mas Firdaus? Ada. Baik, anak teman-teman sekalian, kita akan berdoa ya. Angkat tangannya di depan dada, tundukkan kepalanya, kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wa ya Muhammadin ya kau kauli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Sudah Pak? Ya, terima kasih Mas Firdaus. Alhamdulillah, semoga kita diberi keselamatan. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua kalinya untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Apa yang hafal anak-anak? Biasanya itu kan lagu Indonesia Raya, sekarang ganti ya. Garuda Pancasila, hafal tidak? Hafal, Pak. Oh, bareng-bareng. 1, 2. Pancasila, Aku dapat mendukungmu. Patriot, proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil berusaha, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, Benar ini Abdi kita bisa menambahkan, ya Garuda Pancasila maksudnya, bisa menambah rasa cinta kita terhadap NKRI. Merdeka. Bapak akan mengabsen. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada tidak? Ini hari ini Pak Hadir semua, Mutamil, Pak. Mas Mutamil. Ini dari kemarin nggak berangkat. Ini kemana Mas Mustamil ini? Ada yang tahu alasannya kenapa nggak hadir? Enggak disangoni Bapak Ada sedekahan mungkin Sakit Pak. atau gimana? nengok saudaranya sakit, Pak. Ya, kita doakan ya, semoga lekas sembuh. Kalaupun ada urusan, semoga urusannya cepat kelar sehingga Amin. dapat bergabung
dalam kegiatan belajar seperti biasanya. Tadi ya. Alhamdulillah. 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 Kalian ini masih dalam umur atau tahap belajar. Jadi semaksimal mungkin harus kalian gunakan, jangan sampai waktu pada masa kecil ini tidak digunakan untuk belajar. Karena belajar di waktu kecil itu sangat-sangat mudah sekali. Tapi kalau belajarnya sudah tua nanti, itu akan sangat-sangat sulit sekali. Ada istilah yang mengatakan mengukir di atas apa? Ada yang bisa melanjutkan? Belajar di waktu kecil, Pak, bagai mengukir di atas batu. Bagai mengukir di atas batu. Iya, Belajar di waktu belajar dewasa, bagai mengukur di atas kecil. air. Ya, itulah salah satu manfaat kita memaksimalkan belajar di waktu kecil. Jadi harus rajin berangkat, jangan sehari berangkat, hari berikutnya absen, hari banyak sakit. Nah, itu nanti ilmu yang kita dapat itu tidak maksimal. Semoga kita semua bisa memaksimalkan, menyelesaikan belajar dari tingkat dasar sampai nanti tingkat tinggi. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin tanya, masih materi yang diajarkan pada pertemuan kemarin tentang apa? Ya. Tentang Ada yang minuman ingat? halal dan haram, Tentang Pak. makanan halal dan minuman haram. Iya, tentang makanan dan minuman halal. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Solika. Dan Yang jawab yang Mas Rohani, lainnya. Pak. Oh, bukan ya. Siapa ya? Ya benar sekali, kemarin kita belajar tentang minuman-minuman yang halal dan yang haram. Baik, sekarang kita akan belajar tentang binatang yang halal. Adapun tujuan dan maksud daripada pembelajaran hari ini, itu pertama, nanti setelah selesai belajar, itu diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran hari ini itu nanti siswa dapat menunjukkan dalil ketentuan halal dan haram. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis jenis-jenis binatang halal dengan teliti sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat memilih cara membiasakan mengonsumsi binatang halal dengan tepat sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Itu adalah tujuan-tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Namun sebelum pembelajaran dilanjut, Bapak tadi sudah mengirim pretest di grup WA. Silakan dikerjakan sebisa saya saja, karena pretest itu hanya untuk mengukur kemampuan anak-anak di materi yang akan kita pelajari. Itu tidak mempengaruhi nilai akhir. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Nanti dikirim dan di situ dapat dilihat langsung skornya dapat berapa. Sekarang kita masuk ke materi. Jadi materi kita yang akan kita pelajari pertama yaitu pengertian binatang halal, jenis binatang halal, dalil binatang halal dan membiasakan konsumsi halal, dan yang terakhir hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Sebelum kita lanjut, ada yang sudah pernah dengar kata-kata halal, anak-anak? Oh iya, ini saya belum cek
kelengkapan anak-anak sekalian ini baca alat tulis enggak? Bawa, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Ini kan pembelajaran kita pada saat ini itu kan pembelajaran daring. Jadi saya akan cek internetnya. Paketannya sudah diisi full? Ya, Pak. Sudah ya? Ya, kalau sudah full, semoga jaringannya tidak ngadat. Di tempat Bapak juga jaringannya itu mungkin kurang bagus, jadi kadang terputus-putus. Jadi semoga jaringannya tidak ngadat sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Bisa dengar anak-anak? Alhamdulillah masih bisa, Pak. Bisa dengar ini, Pak. Masih Pak. semangat, Jelas, Pak. Pak. Dengar ya? Masih. Alhamdulillah. Semangat? Masih. Alhamdulillah. Masuk ke materi pertama. Arti binatang halal. Coba Pak Asrori dibaca. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan seorang muslim. Hilang, Pak, tulisannya. Bilang Hilang. sinyal ini ya. Tapi suara saya bisa Bisa. dengar ya. Alhamdulillah masih bisa. Bisa. Saya bacakan aja. Alhamdulillah. Saya terangkan. Ya, Binatang Pak. halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa Ya. manfaat positif bagi tubuh Indonesia, bagi tubuh Ya, Pak. manusia. Tubuh manusia, Pak. Ya. Jadi semua jenis binatang yang ada di darat, di laut, di udara, kalau di situ ada ketentuan dari nas Al-Quran ataupun hadis, itu disebut binatang yang halal. Dan binatang tersebut itu membawa dampak positif bagi tubuh manusia. Perlu kita yakini bahwa binatang-binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita, itu yakin bahwa binatang tersebut itu pasti ada manfaatnya untuk tubuh kita manusia. Dan sebaliknya, yang diharamkan oleh Allah itu kita harus meyakini bahwa ketika kita mengonsumsi binatang yang dilarang oleh Allah itu dapat membawa madharat bagi tubuh kita manusia. Jadi kita sebagai orang Islam harus mengetahui pengertian-pengertian dan jenis-jenis binatang yang halal, sehingga yang kita konsumsi adalah binatang-binatang atau hewan-hewan atau makan-makanan yang sudah pasti kehalalannya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis binatang halal. Bisa dilihat di layar monitor anak-anak? Belum, Pak. Belum terlihat. Belum terlihat. Belum nampak, Pak. Belum nampak ya? Belum. Ya nanti coba sebentar, saya cek dulu. Nampak Ibu, Pak. Belum ada gambarnya, Pak. Nampak belum? Ya, Nampak, Pak. Pak. Udah, Pak. Udah, sekarang udah. Ya, Ya udah. yaitu yang kedua tentang jenis binatang halal.
Jenis binatang halal ada 2 macam. Yang pertama yaitu binatang yang hidup di darat. Bagi menjadi beberapa bagian yang hidup di darat itu ada binatang ternak dan binatang unggas. Coba saya ingin Ibu Sudarmi Ya, beri contohnya binatang ternak. Mbak sapi, Pak. apa Mbak? Sapi, Sapi, kambing. Wedhus. Yang lain kan? Unta, Pak, unta. Unta. Oh, masuk. Biawak, Pak. Ada lagi yang bisa? Tahu Pak. Bebek. Oh, Kuda Pak, kuda. Oke. Udah. Boleh. ya, kuda. Ya. Oh, Ya, kuda. Jerapah, Pak. Kalau D nggak boleh. Jerapah boleh nggak? berapa emang binatang ternak itu binatang liar itu. Kan binatang darat, Mbak, jerapah. Ya, ini kan yang boleh dimakan ini binatang yang ternak, Bu, atau Bebek, bebek. Jadi nggak boleh ya kalau Bebek, ya. jerapah ya. Bebek. Boleh enggak, Pak? Kalau D, bebek itu masuknya di sini, Mas ya. Binatang unggas. Coba Mas Angsa. Tugimin. Contoh binatang unggas yang boleh dimakan. Bebek, soang. Bebek, Mentok, ikan. mentok. Iya, entok, Angsa. angsa. Burung merpati. Iya, pinter-pinter banget ini anak-anak kelas Ya, Burung kakak Nah. tua. kakak tua. Bukan Eman-eman. burung Itu merpati. bukan kakaknya yang tua, Kasihan. tapi bapaknya yang tua itu. Burung kasihan. merpati kali, bukan burung kakak Ya. tua. Burung merpati, Bu. Ya, merpati itu boleh dimakan. Itu adalah Betul. jenis-jenis binatang yang hidup di darat. Unggas. Kalau unggas itu biasanya spesifiknya itu hewan yang mempunyai sayap ya. Ayam, burung tidak semuanya. Yang boleh dimakan itu burung merpati, burung emprit. Emprit itu apa itu burung emprit? Itu boleh Burung dimakan. puyuh, Pak ya. Ya, puyuh. Ya, Tapi di tempat puyuh. saya itu ada burung gereja boleh dimakan. Ada namanya burung gereja ya. Ya, Pak. warnanya ya, Pak. Kan namanya Boleh aja, Pak. dimakan itu. Ya. Burung Emang apa itu yang burung gereja hitam? nggak haram, Pak? Kan Burung gereja gereja nggak haram, Pak. Boleh dimakan itu, Pak. Pak, burung yang hitam itu burung apa? Burung Berarti apa, boleh. Pak? Yang kayak mana? Iya, tadi ada burung yang hitam katanya. Burung gagak. Burung Oh, burung gagak. gagak. Tak boleh. Burung gagak. Kalau hitam itu burung gagak. burung Bukan gagak tua. Nah, Burung gagak tua. Apa tuh, Pak? Burung gagak tua, Pak? burung gagak tua, Itu- kakak tua, bukan kakak tua, tapi bapaknya yang tua Oh. ini. Itu adiknya Ya. burung kakak tua. Selanjutnya, yang kedua adalah binatang yang hidup di air. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu binatang yang hidup di air laut dan binatang yang hidup di air tawar. Tadi yang belum jawab siapa? Mas Endang. Ya, Yang hidup di air Pak. laut, contohnya binatang apa yang boleh dimakan? Ikan gabus, Pak. Air Ikan- laut loh, Pak. Ikan gabus ditawar itu, Pak, Oh, ini ya. Ikan ini, Pak. di air laut. Ikan Ikan sal- cucut. eh, Ikan Yang ini cucut. dulu. ikan pesut, Pak. Ikan pesut. Ikan hiu. Ikan hiu boleh nggak, Pak, dimakan? Ikan Kalau ikan hiu. pesut boleh nggak, Pak? Boleh enggak, Pak? Ya, nanti kalau ikan hiu kita yang dimakan. Nanti kita yang Ikan dimakan. tuna. Iya. Tuna Lah. boleh. Nanti bisa makan. Ini Kalau rasa-rasanya ikan seperti hiu belum kita makan, malah kita yang dimakan. yang dimakan ya, Pak. Iya. Pak, kalau ikan Terus paus boleh binatang yang dimakan apa hidup di enggak? air tawar. Pak,
Kalau di laut itu semuanya boleh dimakan, Mas. Apapun jenisnya. Seperti mungkin contohnya ada yang mungkin kita jarang, itu kan ada anjing laut, bahkan itu boleh loh. Kalau itu memang yang anjing laut, tapi bukan anjing yang di darat ya. Putri duyung boleh Boleh. dimakan nggak Pak? Itu kan di laut. Di laut boleh nggak Pak? Putri duyung itu dongeng itu Pak. Anjing darat masuk laut, jadi anjing laut. Oh, Pak Guru, Pak Guru, itu sengaja itu Mas Akmal itu. Ya, Pak Guru. Ini mau Gimana, ke Mas kamar Tukimin? dulu Pak Guru. mau tanya nanti satu lagi ini ya. Ini saya jelaskan kategori yang kedua yaitu binatang yang hidup di air tawar. Air laut, kalau air laut itu spesifiknya itu rasanya asin, kalau air tawar itu ya tawar, nggak ada rasanya. Anyap. Ada yang bisa mencontohkan binatang yang hidup di air tawar? Kandang, Bandeng, Kura-kura. Lele, Pak. cair, lale, Dan patin. Ikan nila. nila, Nila. Ulo kadut. cair, Ilames. Mujair. Ulo kadut barang iki Mas Harun iki tukang mani ulo kadut ya. Di air tawar Pak. Ya, itu Itu bukan ikan. Belut, Pak, belut. belut boleh ya. Belut darat. Oh. Ular itu nanti ada keterangannya sendiri, tidak boleh dimakan. Itu adalah jenis ya. binatang yang hidup di darat dan di laut. Tadi Mas Tugimin mau tanya apa? Silakan. kamar mandi, Pak. Oh, ke kamar mandi, nggak izin. Itu anak-anak kalau mau keluar, izin dulu ya. Ditakzir aja Pak yang nggak izin. Izin, Pak, tadi. Nggak boleh seperti itu. Nggak sopan namanya itu ya. Jadi mau pamit, keluar Kita Naik jawab. kelas ya, yang bandel jangan naik Takzir kelas. aja Pak. ya Mas Tugimin ya. Iya Pak, tadi kan udah izin Pak. Oh, Dengeran apa? tadi. Nggak kedengeran saya berarti. Ya. Udah Mau tanya apa izin, tadi, mau Mas Tugimin? Tanya apa? anu Pak, binatang yang di laut itu misalnya yang kayak ikan paus itu hukumnya apa Pak? Halal Pak, insya Allah. Kami cuma Walah. repot bawanya. Cuma repot bawanya besar Nah, banget. tapi biasanya kalau paus ikan hiu kan besarnya itu ya Nggak melebihi tega makannya Pak. kita beratnya mungkin 60 kilo itu bisa sampai 5 kintal itu gimana gitu. Kalau SpongeBob sama Patrick halal nggak Laut Pak itu? itu diperbolehkan. Kulkasnya nggak muat. Dan Pak. kalau yang binatang darat syaratnya untuk bisa halal itu satu harus disembelih dahulu ya. Ya Jadi Pak. seperti binatang ternak, binatang unggas itu halal, tapi tidak disembelih itu hukumnya haram. Contoh ayam. Ayam itu hukumnya halal, tapi kalau tidak ada proses penyembelihan secara syariat Islam itu haram. Ada yang sudah bisa menyembelih, sudah pernah? Belum Pak, Ada yang belum berani. belum? Belum Bapak Pak. saya bisa nyembelih. Belum berani Pak. Belum berani. Ya, kalau Belum belum berani. berani jangan berani-berani ya. Iya Pak. Ya, Nanti Pak. Bapak dipatok saya malah. pinter Bang nyembelihnya. Besok kalau sudah tua, kalau sudah dewasa itu. Kirain dah Kalau tua, Pak Guru Bapak. setiap ada hajatan itu walah membunuh bisa sekali. Ada seratusan bahkan 1 kintal 2 kintal biasanya. Kalau nanti anak-anak sudah dewasa, sudah mengetahui hukum tata cara menyembelih, harus berani. Karena itu adalah persyaratan supaya hewan tersebut itu halal dimakan. Yang kedua, untuk dihalal pasti itu harus milik kita sendiri. Jadi walaupun ayam kambing itu hukumnya halal, tapi kalau bukan milik kita sendiri,
itu menjadi haram. Haram. Ya, Pak. Adapun kalau binatang hidup di air itu tanpa disembelih itu sudah bisa halal. Kalau menyembelih untuk binatang yang hidup di air itu hukumnya sunnah. Tapi kalau binatang yang di darat itu hukumnya wajib. Dari sini paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang selanjutnya tentang binatang halal. Itu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Mas Asrori baca itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Uhillu lakum Mas saydul Asrori bahri wa ngajinya ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Iya, pinter sekali. Udah ada lagu-lagunya ini, bacaan Al-Qur'annya. Bagus, Pak. Udah Itu, juz berapa Pak. ngajinya Mas Asrori? Ada sampai juz 5, Pak. Mondok Pak, Asrori kemarin mondok dia. Oh, Mas Mondok. Asrori mondok. Nggak ada ngomongin. Ya. Perlu ditiru yang lain ya, mondok itu bisa memperindah baca tulis Al-Qur'an. Coba Mbak Nining dibaca. Yang mana, Pak? Ayatnya, yang ini. Mbak. Ayat, Mbak. Ayatnya yang Al-Maidah ya, Pak? Al-Maidah ayat 5-nya. Ayat 5-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum saydul bahri wa ta'alakum walisayyarah. Sadaqallahul adzim. Ini ngisungnya. Sama artinya tidak, Pak? Bagus. Ya sekalian biar lengkap. Ya, artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Sudah, Pak? Pintar. Makasih Mbak Nining ya. Sama-sama, Terima kasih untuk Pak. semuanya. Jadi saya sarankan supaya anak-anak baca Al-Qur'annya itu bagus ya. Kalaupun tidak mondok itu harus berangkat ke musola atau TPA mengkaji Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi dasar hukum atau pedoman manusia. Jadi manusia ketika tidak bisa membaca Al-Qur'an apalagi artinya dan maknanya, maka hidupnya itu nanti akan terlunta-lunta. Jadi harus pintar atau bisa membaca Al-Qur'an. Selanjutnya Bapak akan beri tugas ya. Tadi lembaran LKPD-nya sudah Bapak bagikan di WA Group. Nanti hasilnya dipresentasikan di sini, akan saya bagi kelompok. Ini ada kelas 5 ini, kelas 6 ini ada berapa anak ya? 20 ya? Ada 20, Pak. Ya, Pak, 20. Yang enggak berangkat tadi cuman Mas Mutamil ya? Iya, Pak. Ya, saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Untuk nomor absen 1 sampai 5, kelompok 1 diketuai oleh Ibu Solika, Mbak Solika ya. Nomor 6 sampai 10 itu kelompok 2 diketuai Mas Tugimin. Kelompok 3 itu nomor absen 11 sampai 15 diketuai oleh Mas Harun, ini cocok jadi ketua ini.
Ya Dan- Pak itu Pak. Oh, hebat Pak itu Pak. Hebat itu bisa ya. saya. Ya. Dan yang terakhir Gratis. kelompok yang keempat itu nomor absen 16 sampai 20. Nanti dikerjakan, diamati. Pertanyaannya, perhatikan. Apakah binatang-binatang tersebut di atas termasuk binatang yang halal dikonsumsi? Terus apa dasarnya? Nanti disebutkan. Yang kedua, kelompokkan jenis binatang di atas sesuai dengan jenisnya dan bagaimana caranya supaya binatang tersebut halal dikonsumsi. Nanti didiskusikan ya. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan gambar-gambar. Langsung untuk kelompok 1, silakan Ibu Solihah untuk mempresentasikannya. Yang lain dengarkan ya. Mana Mbak Solihahnya? Ketua kelompok 1. Oh ya. Ya. Ya Pak, yang nomor 1 jawabannya ya. Nomor 1 itu termasuk binatang halal dimakan atau dikonsumsi. Dan dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian jawaban nomor 2 itu yang termasuk binatang ternak yaitu sapi, kambing, dan juga bebek, kelinci, burung Ikan. pipit, dan domba, Pak. Ah, Yang kelompok 2 itu binatang air yang hidup di air yaitu ikan. Ikan mujair dan ikan lele, Pak. Caranya untuk halal dikonsumsi adalah harus milik kita sendiri. Dan kalau untuk yang hewan ternak itu harus disembelih terlebih dahulu, Pak. ya cukup. Ya, sekian, terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dari jawaban kelompok 1, silakan dari kelompok yang lain kalau ada yang mengomentari ataupun tidak setuju dengan jawabannya, silakan. Kelompok 2, 3, dan 4. Ada tidak? Apa sudah cocok semuanya? Sudah setuju. Setuju? Jawabannya betul itu Pak Udan. Jawabannya betul. Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mas Romlan. Itu kayaknya ada binatang yang seperti katak apa ya itu. Termasuk tergolong binatang haram itu Pak. Karena alasannya hidup di 2 alam. Di Kelinci itu daratan ya. dan di air. Oh, Mana Pak? di gambar Itu ini kelinci, ada enggak Pak. katanya? Enggak Iya, ada Pak, Pak. itu kelinci. Hanya Ada. cuma Oh kelinci. iya, maaf Pak Oh, Guru. iya. Oh, Jadi salah lihat, tak kira itu katak. Gambarnya di Oh. sini penyok. itu kayaknya Sama cara kemarin berjalannya melompat. Mas Romlan kemarin kan itu alat bantu pakai sambung, sekarang enggak, mungkin kurang jelas Ya, sedikit. ini kelinci Iya. Mas Romlan. Enggak dipakai lagi kacamatanya ya. Udah sehat berarti matanya ya. Alhamdulillah kalau sudah sehat ya. Katak juga boleh, yang hijau, kodok hijau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari hasil diskusi dan pelajaran hari ini, Sama silakan kalau anak-anak aja, ada yang belum nggak paham mau boleh. ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, siapa ini? Bu Lia ya, Mbak Lia. Iya, Lia. Pak, ayah saya itu kan sukanya ini nembak burung di sawah. Kalau ada burung itu ditembak, itu termasuk disembelih apa tidak, Pak? Tapi Ya, sebelumnya udah baca bismillah. Nembaknya pakai bismillah dulu. Saya kira nembak anak tetangga. Enggak. Ya, Nembaknya sudah bismillah. teman-teman ada yang mau jawab? Pak Saya, Akmal, Pak. dijelaskan Pak Akmal. Kalau nembak itu pakai bismillah. Bismillah. Terus Allah Akbar. 3 kali baru itu sah. Itu Boleh udah ya, termasuk- berarti halal dimakan ya? boleh. Tapi yang burung yang ini jangan burung dalam sangkar.
Ya, Mas Akmal betul Kemarin sekali saya Pak ya. Guru jawabnya belum pakai bismillah. Belum dalam sangkar. Ini Ya, tidak boleh apa-apa Mas terbulung Akmal, memang. belum dalam sangkar. Yang nggak boleh ditembak itu kan dipelihara kalau di dalam Nah, sangkar. itu Pak. Ya, ya benar Mbak Lia. Jadi kalau kita baca bismillah dulu sebelum menembak itu mendapat rukhsah atau diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tapi kalau kita nembaknya asal-asalan tanpa diawali dengan baca basmalah, ya pastinya itu menjadi haram. Nanti dia hukumnya itu menjadi bangkai. Ya, terima kasih Cukup Pak. ya. Ya. Sama-sama. Bismillah cukup, nggak perlu Tanya, Allah Akbar Pak. nanti. Kalau kelamaan burungnya terbang. Iya betul. Ada yang lain? Saya tanya Pak. Saya tanya Pak, Mutamimah. itu mengenai dalil binatang air itu yang betul Al-Maidah ayat 5 apa Al-Maidah ayat 96 Pak Guru? Saya kok Ayat jadi 5. bingung. Yang betul itu Al-Maidah ayat 1 ayat 5 apa Al-Maidah ayat 96 ya? Iya Bu. Yang binatang air. Binatang air ya. Ya. Dan nanti kita kalaupun itu salah itu hanya satik. Tapi insya Allah itu ayat Al-Maidah ayat 5. Nanti Ini saya buka saya di teliti internet lagi ya. Pak, ayat 96 Pak. Apa internet saya yang salah Pak? Ya, 96. Al-Maidah ayat Jadi 96 nih. Dihalalkan Berarti- bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, ini saya buka internet ayat 96. iya, terima kasih Ya. Mbak Mutamimah nih luar Ya biasa. cuma nanya ya gimana ya cuma Saya salah ketik mengingatkan. berarti Bu. Yang Iya benar iya yang mungkin itu. salah. Iya, mungkin diputuskan aja ya Pak Guru ya. Terima Ya, kasih salah Mbak Mutamimah konsep. ini ya. Sekarang kan sudah zamannya internet, jadi kalau ada boleh buka-buka internet. Kalaupun ada yang salah di yang diajarkan Pak Gurunya boleh nanti komentari apalagi. Ya, makasih ya Pak. Ya, saya kan jadi lega. Ya sama-sama Mbak Mutamimah ya. Luar biasa Mbak Mutamimah ini kreatif. Ada yang lain? Cukup ya. Kalau cukup, yang terakhir materinya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk membiasakan mengonsumsi makanan makanan yang halal. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, halalan toyiban, halal juga baik. Yang dimaksud halal itu berarti makanan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diperoleh dengan yang benar. Tadi udah banyak lagi. Tadi contohnya supaya kita hati-hati. Sedangkan toyiban itu adalah makanan bukan makanan yang kecil dan yang seperti bangkai dan darah. Kalau kita sudah membiasakan memakan makanan yang halal, insya Allah tubuh kita akan sehat jasmani dan rohani. Terakhir, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada kelompok tadi yang 4 tadi, kalau ada yang ingin menyimpulkan, silakan. Kelompok 1, 2, atau 3, atau 4 dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Silakan. Kalau ada yang mewakili. Saya Pak. Siapa ini? Akmal. Mas Akmal. Akmal. Oh, Mas Ya. Akmal. Mari, Mas Akmal. Ya, kesimpulannya kita makan makanan yang halal didasarkan kalau menyembelih dengan bismillah. Tuh. Tidak boleh walaupun dengan bismillah tapi cara cari makanannya yang halal. Umpama tidak boleh ngambil makanan punya orang terus pakai bismillah, tidak boleh. Terus makanan yang di lautan. Nah, kalau laut ya boleh semuanya walaupun sudah mati di laut boleh dimakan. Terus ikan kan nggak pakai bismillah itu boleh dimakan. Itu Pak. Ya, pinter Mas Akmal. Ada yang lain?
yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Pak Guru. Mbak Mutamimah. Nah, kita kan Allah sudah menciptakan banyak binatang ya untuk keperluan manusia. Nah, kita disuruh makan binatang yang halal, tetapi tidak boleh Yang halal. berlebihan karena kalau berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, mungkin saya menambahkan itu. Yang lainnya sudah sama dengan Pak Akmal ya. Ya, betul sekali. Ya, cuma menambahkan itu. Baik. Semuanya sudah benar, Pak Akmal. Itu luar biasa, Mbak Mutamimah juga luar biasa. Jawabannya itu benar semuanya dan yang lain juga luar biasa. Ya, yang terakhir, mari kita simpulkan bersama-sama, tidak beda dengan yang disimpulkan oleh anak-anak sekalian, tapi supaya lebih terkompakkan, kita simpulkan bareng-bareng di sini ya. Ayo kita baca bersama-sama kesimpulan pembelajaran hari ini. Binatang yang halal adalah binatang yang diperbolehkan oleh Diperbolehkan manusia dimakan. dimakan. binatang halal Binatang halal itu semua binatang yang hidup di air Udara dan yang di dilakukan darat. sesuai ketentuan negara yang dihalalkan sesuai ketentuan agama. Sesuai ketentuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini selesai. Namun sebelum saya tutup, saya ingin tanya pada anak-anak untuk pembelajaran hari ini, bagaimana suntuk ataupun ngantuk atau gimana? Anak-anak sekalian, Semangat, Guru. semangat ya. Ya, Pak. Kita selalu semangat ya. Dan untuk pembelajaran pertemuan depan itu terkait dengan penyembelihan. Jadi besok harus berangkat karena di situ ada materi-materi penyembelihan. Jadi bagaimana tata cara menyembelih yang benar supaya hewan itu berangkat, jangan izin kalaupun tidak ada halangan yang sangat-sangat darurat. Kalaupun sangat darurat diperbolehkan. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini bersama-sama kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak, ketika ada kesalahan, Irfan, mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz, mantap. Terima kasih Pak Abdul Aziz, keren. Mantap. Wow, keren. Wow, keren.